Halo para kaum muda-mudi yang hobi menonton YouTube dan bangun siang, kembali lagi bersama saya Bob di sini selaku pemimpin perusahaan alias direktur utama dari PT Rebahan Profesional yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film keren yang diangkat dari kisah nyata berjudul Jailbreak Pack yang dirilis pada tahun 2020, di mana film ini menceritakan kisah pelarian napi jenius yang saat ini dijatuhi hukuman mati oleh presiden diktator di negaranya dan mencoba melakukan aksi pelarian penjara dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di sebuah penjara terkenal di kota Santiago, Chili, Amerika Selatan, cerita diawali dengan sebuah pesan informasi yang memberitahukan terkait 120 narapidana tahanan politik yang akan dipindahkan ke penjara ini karena menolak kediktatoran presiden yang menjabat saat ini, di mana pada hari pertama para napi ini dibawa ke dalam penjara, mereka disambut dengan tidak enak oleh para napi yang ada di sana karena tindakan mereka dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negaranya sendiri. Tak lama kemudian, datang kepala sipir yang menyuruh para bawahannya untuk menempatkan para tahanan politik ini ke blok khusus dan dipisahkan dengan sel bahlil, yang diantara para napi tersebut ada sekelompok tahanan yang sudah saling mengenal dan ditangkap karena alasan yang sama, di mana mereka adalah 5 orang yang saat ini berencana untuk melarikan diri dari penjara, yaitu Vargas sebagai kepala rencana pelarian, Jerman dan Rafael sebagai tim utama, serta Lolo dan Patricio sebagai anggota tambahan, yang saat ini mereka semua akan menempati 2 sel yang posisinya tepat bersebelahan, dan dari sini dimulailah rencana pelarian mereka yang sangat jenius. Era las 50, llaman diagonal. ¿Cuántos años son para aprender a ser ingeniero? 5. Pada hari ketiga di penjara, mereka mulai diberikan pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing, di mana hal itu merupakan keharusan bagi setiap napi yang ditahan di sini agar semua bisa memiliki rutinitas harian secara produktif. Dan pada saat istirahat di lapangan, terlihat Vargas, Rafael dan Jerman sedang berkeliling lapangan sambil memantau kondisi penjara. Vargas dan Rafael sempat berselisih karena masalah mereka sebelumnya di luar penjara. Lalu Jerman pun segera melerai mereka karena saat ini harus fokus mencari cara untuk kabur dari penjara ini. Escúchame, par de hueones. Donde ustedes dos son fundamentales. Di sini Vargas pun memberitahukan rencana pelariannya, yaitu kabur melalui bagian utara penjara dengan menggali terowongan sepanjang 70 meter, yang artinya pada saat yang sama mereka harus mengeluarkan tanah sebanyak kurang lebih 50-70 ton, di mana hal itu merupakan masalah utama saat ini karena mereka tidak mempunyai tempat untuk membuat tanah sebanyak itu bersamaan dengan banyaknya penjaga yang terus mengawasi mereka. El túnel tiene unos 70 por 70. Tengo que calcular de nuevo porque hay que atravesar la calle. Unas 55 a 70 toneladas, algo así. Pada hari kelima di penjara, Jerman mulai mengukur tembok di dekat pintu yang nantinya akan menjadi pintu terowongan pelariannya, serta membuat cat dari adonan telur dan tepung agar bisa sesuai dengan warna tembok sebagai kamuflase. Dan di saat yang sama, Lolo berhasil menyelundupkan obeng besar yang diambilnya di bengkel penjara ke dalam gitarnya, yang akan menjadi alat untuk menjebol plafon sekaligus menggali tanah. Tak lama setelah itu, datang beberapa tahanan politik baru, yang salah satunya adalah pria bernama Oscar yang sangat dibenci sipir karena begitu memperjuangkan demokrasi di negara Chili. Dan di sisi lain, datang seorang pengacara bernama Fabiola, di mana Fabiola adalah pengacara dari negara yang biasa membantu para korban hak asasi manusia, dan tujuannya ke sana karena mendapat laporan bahwa ada tahanan politik yang disiksa oleh para sipir. Porque hay reportes que indican que fueron sometidos a torturas sistemáticas. Sus papeles se van a quedar por ahí acumulando polvo. Cualquier día de estos. Dan setelah itu, Oscar pun diminta menemui Fabiola karena dia dituduh pernah menyiksa 2 personel militer hingga tewas, dan Oscar bisa saja dijatuhi hukuman mati atas tuduhan ini. Namun Oscar mengatakan jika dia hanya difitnah saja, dan Fabiola saat ini yang akan membantunya pun meminta Oscar menandatangani berkas-berkas yang dia bawa. Aquí está el patrocinio y poder para que lo firmes.
pada hari ke-11-nya di penjara, tembok di sel mereka sudah mulai digergaji bersamaan dengan plafon di sel lantai yang sudah hampir jebol. Tak butuh waktu lama, plafon tersebut akhirnya berhasil dilubangi meski harus merobohkan beberapa bongkahan batu. Saat Vargas melihat ke atas sana, di situ ia langsung menyadari kalau plafon ini bisa saja digunakan sebagai tempat pembuangan tanah dari para penggalian mereka. Dan tanpa buang waktu lagi, mereka segera menyiapkan bahan untuk menutup plafon tersebut serta beberapa poster majalah dewasa sebagai kamuflasenya. Yang di saat yang sama terlihat para sipir yang sedang melakukan pengecekan. Lolo yang melihat hal tersebut segera mengalihkan para sipir dengan bermain gitar di sekitarnya, tapi para petugas tidak menghiraukan dan terus melakukan pengecekan sehingga... ¿Y usted qué es aquí, Velázquez? Ah, reunión de taller. ¡Vámonos! Setelah 34 hari di penjara, kerabat para tahanan mulai datang untuk menjenguk termasuk istri Rafael yang bernama Paulina, di mana tujuannya datang ke sini adalah untuk memberi kabar bahwa dia dan anak-anak mereka berencana pindah ke kota yang agak jauh, sekaligus berpisah dengannya karena menurut beliau selama ini Rafael lebih mementingkan kehidupan politiknya dibandingkan dengan urusan keluarganya sendiri. No, porque vamos a discutir, así que preferí no traerlos ahora. Pero toda la semana para ver a los niños. Estoy con mucho trabajo, yo no me puedo hacer cargo de las tareas domésticas. Está bien. De vacaciones. Setelah 56 hari ditahan, terlihat seorang napi bernama Bigote yang tiba-tiba diseret sipir keluar dari selnya karena sebelumnya ia sempat memberontak dan melawan para sipir. Sementara itu, Vargas dan yang lainnya sudah menyelesaikan plafon dan tembok palsu yang bentuknya sudah sangat rapi. Tanpa buang waktu, mereka langsung mencoba menjebol tembok rute pelarian mereka. Saat sudah mulai beraksi, tiba-tiba Lolo datang dan mengabarkan kalau ada sipir yang datang ke sel mereka. Me pedí una medicina. ¿Le puede decir a alguno de ustedes que me busque en la oficina, por favor? Setelah sipir pergi dari sel, mereka segera melanjutkan penggalian terowongannya, di mana hal tersebut mereka lakukan setiap harinya secara perlahan dan menaruh semua hasil galiannya di atas plafon dan menutup kembali dengan tembok palsu dan poster di atas plafon. Pada hari ke-77, Vargas merasa kerja mereka saat ini terlalu lambat karena baru mendapat galian sepanjang 2 meter saja setelah 2 minggu menggali, dan mereka merasa perlu tambahan orang lagi untuk membantu penggalian ini agar lebih cepat selesai. Dan di saat yang sama, para sipir pun mengumpulkan tahanan politik untuk dilakukan pengecekan secara rutin. Akan tetapi Oscar dimasukkan ke sel isolasi karena berani melawan sipir. Keesokan harinya saat Jerman akan membawa tanah galiannya ke plafon, seorang sipir berpapasan dengannya dan ingin mengecek isi tas yang dibawanya. Untungnya Jerman sudah menutupinya dengan baju dan tanah galiannya tidak terlihat. Akan tetapi, sipir memintanya datang ke kantor. Jerman pun segera menitipkan tas itu kepada Vargas, dan ternyata Jerman hanya disuruh datang ke sana karena sipir hanya mau meminta majalah dewasa yang dilihatnya di dalam sel mereka sebagai penutup plafon. Necesito que me las cambies. A ver que lo voy a traer por acá. Setelah 1 minggu di sel isolasi, Oscar akhirnya dikembalikan ke selnya. Dan di hari itu juga, kerabat para napi kembali datang dan Vargas didatangi oleh seorang pastor yang memberikan majalah teknik sesuai permintaan Vargas yang memang seorang arsitek. Sementara Oscar, ia didatangi oleh kakaknya yang mulai berdebat dengan tingkah laku Oscar yang membuatnya dipenjara. Me hizo prometerle que me iba a hacer cargo de todas las cosas acá. ¿Por qué nos abandonaste al papá y a mí? ¿Nunca te gustó esta puta parte del frente? Eso no quiere decir que nosotros hayamos tenido que hacer lo mismo. Setelah hampir 3 bulan ditahan, karena penggalian memakan waktu yang sangat lama sebelumnya, Vargas dan yang lain akhirnya memutuskan untuk menambah 6 orang yang mereka percaya. Ia pun menunjukkan pintu masuk terowongan sekaligus menjelaskan rencana penggalian ini, di mana penggalian akan dibagi menjadi 4 shift dan per shift akan bekerja selama 2 jam setiap harinya. Dan masing-masing orang ditargetkan mendapat 100 kg tanah setiap hari dan memindahkan tanahnya ke plafon di atas.
turnos serán intensos y sin duda agotadores. Las celdas internamente para disminuir las probabilidades de ser descubiertos. Selain itu, mereka juga wajib membersihkan diri sebelum naik ke sel lantai atas agar tidak dicurigai, dan mereka juga wajib membuang tanah di plafon saat siang hari karena di jam tersebut masih terang dan mereka butuh cahaya untuk meletakkan tanah di sana dengan bagus. Selain itu, mereka juga harus bertugas dan beraktivitas seperti biasa karena jika terlihat kelelahan maka sipir pasti akan curiga kepada mereka. Nadie se dé cuenta que se han perdido durante un par de horas. Las partes que ustedes no ven del cuerpo son visibles para todo el resto. Forman parte de nuestro círculo de máxima confianza. Saat sedang istirahat bermain bola, Oscar mengetahui jika Rafael saat ini sedang berencana kabur dengan cara menggali tanah karena Oscar melihat kuku Rafael yang lupa dibersihkan dan mau tidak mau, Oscar pun akhirnya diizinkan ikut bergabung dan mulai ikut menggali terowongan. Singkat cerita, setelah 182 hari di dalam penjara karena Vargas dan teman-temannya butuh bantuan dari orang luar ketika nanti berhasil menggali terowongan, Rafael akhirnya menjelaskan rencana kabur itu bersama teman-temannya ke Paulina dan meminta bantuan untuk menyiapkan rumah yang aman serta orang-orang yang mau untuk membantu. Rafael juga meminta maaf karena sudah menjadi suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab. Necesitamos ayuda al exterior. Nunca imaginé que fuera posible. ¿Ya han pensado lo que les va a pasar si los detectan a nosotros afuera? Pada hari ke-205, kepala sipir penjara sangat murka karena hari ini ada sebuah insiden tahanan politik yang membunuh anggota kepolisian yang akhirnya beliau meluapkan amarahnya kepada para tahanan politik di sini dan memerintahkan sipir-sipirnya untuk memberi pelajaran para tahanan politik di sana sebagai balasan atas insiden tersebut. Begitu para sipir datang dan menyuruh semua tahanan ke lapangan, Vargas pun panik karena teman-temannya sedang menggali terowongan. Tapi untungnya, para napi yang sudah muak dengan siksaan ini malah melawan para sipir yang membuat penggalian tidak jadi ketahuan. Atas kejadian sebelumnya, semua tahanan politik akhirnya dihukum dengan dijemur di lapangan dan hanya menggunakan sehelai sempak. Akan tetapi, Vargas malah menyanyikan lagu Mars Perlawanan yang selalu dinyanyikan oleh kelompok pemberontak politik dan membuat para napi lain terdorong mengikutinya. Sementara Rafael yang memimpin aksi perlawanan sebelumnya dipukul oleh kepala sipir dan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Que te dio por baluarte la opresión y ahora tumba será revolución por el asilo contra la opresión, revolución. Pada hari ke-217, Paulina meminta bantuan sebuah partai yang pro-demokrasi untuk menolong Rafael dan teman-temannya yang akan kabur dari penjara. Namun pemimpin partai tidak berani mengambil resiko karena rasanya mustahil untuk kabur dari penjara dengan banyaknya petugas yang berjaga. Pimpinan partai juga mengingatkan bahwa kekuasaan diktator saat ini sudah mencapai akhirnya karena untuk pertama kalinya dalam 19 tahun terakhir, negara Chili akan mengadakan pemilu dan itu artinya ada kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan kembali demokrasi yang diharapkan. Paulina yang masih batu pun terus berusaha mendesak meminta bantuan, namun pemimpin partai hanya menjawab jika dia harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan anggota lain. El partido no fue invitado a participar en la concertación. No podemos apoyar una fuga en esta circunstancia, con este escenario. Sementara itu di penjara, penggalian masih terus dilanjutkan dan Rafael juga melatih fisiknya di sel isolasi setiap hari. Karena tidak bisa mengharapkan partai, Paulina pun terus mencari cara untuk meminta bantuan dan dukungan. Namun permintaannya selalu saja ditolak sampai akhirnya Paulina mendatangi pastor yang kenal baik dengan Vargas di gereja yang sedang bersama adiknya Jerman. Mereka pun langsung setuju untuk menyediakan bantuan apapun ketika nanti para napi kabur dari penjara. Dan di lain sisi, Rafael dipanggil untuk menemui kepala sipir yang memberitahu bahwa pengadilan telah mendukung hukuman mati bagi para tahanan politik, namun harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Akan tetapi Bu pengacara Fabiola menenangkan Rafael karena ternyata ia sudah mengetahui dari Paulina tentang rencana kaburnya Rafael dengan teman-temannya dan ia akan mendukungnya. Aprovecha, Jimena. Estos son de los que hace tu Fidel. Hablé con Paulina. No tengas miedo, todavía nos quedan instancias de apelación.
Gracias. Singkat cerita, setelah 1 tahun lebih di dalam penjara, terowongan saat ini baru mencapai 10 meter saja, dan salah satu napi yang sedang menggali terlihat kelelahan dan pingsan di tempat karena kurangnya oksigen, sehingga Rafael langsung menarik tubuhnya sekuat tenaga yang untungnya masih sempat untuk selamat. Karena semakin jauh mereka menggali, oksigen akan semakin tipis dan tidak mungkin menyelundupkan tabung oksigen ke dalam penjara. Mereka pun berencana membuat pasokan udara sendiri, di mana Rafael meminta plastik khusus ke pengacara Fabiola yang dibawakan saat mereka bertemu 4 mata. Setelah itu, Rafael meminta bantuan napi dari bengkel untuk membuat mesin pemasok udara. Rafael akhirnya memberitahu rencananya untuk kabur dari penjara dan napi itu pun setuju untuk bergabung, dan setelah 20 hari membuatnya, napi itu akhirnya berhasil menciptakan mesin pemasok udara dengan barang seadanya. Sementara itu, kepala sipir segera memberikan daftar nama 9 tahanan politik yang akan dihukum mati, yang mana 3 dari 9 nama tersebut adalah Rafael, Jerman, dan Patricio. Namun sebelum eksekusi matinya tiba, mereka akan dipisah ke penjara berbeda sekitar akhir tahun atau awal tahun depan, yang bahkan berita tersebut sampai masuk koran sebagai berita utama. Di lain sisi, Vargas mulai memasang lampu di terowongan yang sudah semakin panjang untuk membantu memudahkan penggalian. Di sini Vargas sempat menangis karena teringat keluarganya yang telah tiada. Tak lama kemudian, kepala sipir mendatangi Bigote dan memaksanya untuk menjadi informannya atau keluarganya akan disakiti, sampai akhirnya pada hari ke-524, terowongan akhirnya sudah mencapai luar tembok penjara, dan untuk memastikannya, Rafael pun menyemprotkan cairan merah agar bisa dilihat oleh adik Jerman yang akan mengeceknya dari luar. Dan di hari yang sama, Rafael berencana mengajak Bigote untuk kabur karena dianggap bisa dipercaya. Namun ketika Bigote menawarkan rokok Sampurna Kretek, sontak Rafael pun tahu jika Bigote sudah berpihak kepada kepala sipir, karena yang memiliki rokok Samtek itu hanyalah kepala sipir saja, dan Rafael pun mengurungkan niatnya. Lalu ketika para keluarga datang untuk menjenguk, Vargas menemui Pastur untuk menanyakan perkembangan di luar sana. Pastur mengatakan bahwa cairan sudah menembus keluar tembok penjara, namun titiknya tidak sesuai karena rencananya harus lebih jauh lagi dari situ sekitar 12 meter lagi. El Señor escucha a quien se lo pide sinceramente, con fe. No me diga que rece para encontrar consuelo porque no lo voy a encontrar. Singkat cerita, pada hari ke-559 terjadi sebuah gempa dengan kekuatan cukup besar yang membuat semua tahanan panik, termasuk para tahanan yang sudah bergabung dan sedang menggali terowongan. Akibat gempa tersebut, beberapa tembok-tembok penjara hancur dan merusak sedikit penggalian mereka. Meski kondisi terowongan masih baik-baik saja saat ini, Vargas tidak yakin terowongan akan bertahan jika terjadi gempa lagi. Maka dari itu, mereka harus segera kabur dari penjara ini. Dan di sisi yang lain, Paulina ternyata berhasil mengajak keluarga para napi lain yang mau ikut membantu, dan bahkan mereka telah menyiapkan KTP alias identitas baru untuk para napi sebagai kamuflase setelah keluar dari penjara. Pada keesokan harinya, Vargas sedang bermain catur dengan napi yang lumpuh dan selalu memakai kursi roda bernama Amo, yang ternyata juga sudah mengetahui rencana kaburnya, di mana Amo meminta Vargas untuk membawa sebanyak mungkin napi yang ada di sana. Akan tetapi, Amo tidak akan ikut karena dia merasa berada di penjara adalah bagian dari perjuangannya, berbeda dengan Vargas yang ingin kabur dari penjara untuk mencari tahu siapakah dalang yang telah membunuh keluarganya. Por eso cuando salga, corre con todas tus fuerzas. Pero afuera estaré menos limitado para moverme, para preguntar, para averiguar. Que podían llevarse a los que más puedan. Está claro que en la mochila no cabemos todos.
Ketika kerabat para tahanan datang menjenguk, kita pun diperlihatkan betapa hangatnya hubungan keluarga mereka yang saling melepas rindu karena hanya bisa bertemu untuk sementara waktu, sekaligus pertemuan terakhir mereka melalui penjara karena saat ini plafon sudah penuh dan terowongan sudah hampir selesai sepenuhnya. Pada tanggal 29 Januari 1990 alias hari ke-567 di dalam penjara, Vargas dan yang lainnya akan melakukan pelariannya tepat di hari ini. Di sini mereka akan tetap melakukan rutinitas hariannya dengan menonton TV di sore hari bersama para sipir. Agar tidak mencurigakan, mereka satu persatu keluar dari ruang TV menuju sel Rafael tempat lubang pelarian berada. Sebelum memulai misi yang sangat beresiko tinggi ini, mereka semua saling berpelukan dan mendoakan agar rencana ini bisa berjalan mulus. Oscar dengan sukarela akan mendata masing-masing napi yang sudah masuk dan dia akan menjadi orang yang terakhir pergi dari ruangan ini. Di sisi yang lain, si Bagong Bigote mulai curiga karena tidak melihat banyak napi di ruang TV. Bigote yang akan mendatangi sel Rafael pun dihalang-halangi oleh Amo yang mencoba mengalihkan perhatiannya. Akan tetapi Bigote langsung memukulnya dan segera pergi ke sel Rafael. Ketika ia masuk ke dalam, dia hanya menemukan Oscar bersamaan dengan lubang di tembok sel tersebut. Oscar pun saat itu segera mencegahnya yang membuat mereka akhirnya gelut 1 lawan 1. Dan ya, Oscar akhirnya berhasil memukul Bigote hingga pingsan, namun dia harus terkena luka tusuk yang cukup parah. Dan di saat yang sama, adik Jerman sudah menjebol lubang keluar dan satu persatu napi pun mulai keluar. Adik Jerman memberitahu jika bis titik pertemuan dan mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk kabur tanpa mempedulikan jika masih ada napi yang tertinggal. Saat semua napi sudah keluar, mereka pun berjalan mengendap-endap menuju ke bis yang berada di jembatan. Akan tetapi, Jerman yang sadar Oscar tidak ada memutuskan untuk kembali ke lubang dan menunggunya di sana. Tengo que volver por él. Tengo que volver por él. ¡Germán! ¡Germán! Sementara di penjara, acara nonton TV pun selesai dan sipir menyuruh para napi kembali ke selnya. Lalu Amo yang menunggu di lorong pun meminta napi-napi lain yang berdatangan untuk ikut melarikan diri melalui terowongan di sel Rafael. Kabar itu pun tersebar dengan cepat dan napi-napi lain mulai berbondong-bondong masuk ke terowongan. Akan tetapi sipir yang melihat kejanggalan itu segera memanggil bala bantuan dan hanya segelintir saja dari mereka yang berhasil keluar dari lubang. Sementara itu, bis terpaksa dijalankan, namun akhirnya terlihat Jerman yang kembali karena Oscar masih juga belum muncul dan sempat untuk menaiki bis. Di sini terlihat, kepala sipir terlihat sangat murka mengetahui kalau 49 tahanan telah kabur dari penjaranya, sedangkan Oscar yang tidak mampu masuk ke terowongan karena lukanya saat ini sudah dimasukkan ke sel isolasi sebagai hukumannya, di mana polisi-polisi juga berdatangan ke penjara tersebut dan sempat berpapasan dengan bis yang membawa para napi. Dan ketika situasi sudah aman, Paulina pun membagikan KTP dan mereka diturunkan secara berkelompok di tempat-tempat aman yang sudah dijaga oleh keluarga para napi masing-masing. Setelah semua perjuangan panjangnya, akhirnya mereka semua berhasil kembali bertemu dengan keluarganya dan masing-masing dari mereka mengucapkan salam perpisahan satu sama lain setelah berjuang selama hampir 2 tahun. Setelah aksi pelarian gila itu, beberapa napi akhirnya berhasil melintasi perbatasan dan sampai sekarang tinggal di negara lain, sedangkan yang lainnya telah diampuni oleh presiden baru dalam pemerintahan yang saat ini sudah demokratis, sekaligus mengakhiri kepemimpinan diktator yang sudah dipimpin oleh presiden sebelumnya selama 17 tahun, yang mana kisah ini adalah salah satu kisah pelarian terbesar dalam sejarah pelarian penjara di dunia, dan film akhirnya selesai. Oke, itu dia ya akhir dari film Jailbreak Pack yang dirilis pada tahun 2020.
Terlalu keren sih ini film. Bisa-bisanya nih sampai 49 orang berhasil kabur dari penjara. Yang makin gila tuh nih ya, ini film beneran diambil dari kisah nyata kok, dan beneran ada 49 orang yang kabur dari penjara itu. Top dah ini film, bintang 30. Oke, segitu dulu aja dari saya. Makasih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video yang lain.